Nah, ngomongin titik balik nih, lu mutusin untuk apa namanya dari anak band terus ke operator recording nih awalnya. Apa titik Awalnya baliknya tuh? Karena gue akhirnya lu berposisi sebagai gue udah cukup lah jadi anak band. Gue sekarang adalah Ricky seorang orang produksi recording. iya di zaman itu apa ya, Lampung itu gak ada tempat rekaman gitu. Berarti ke peluang. Iya, ke Berarti lu ngeliat peluang ya? peluang. Peluang bisnisnya di situ ya. Sebenarnya awal itu belum bisnis gitu loh. Belum Belajar. bisnis, masih belajar. Dan waktu itu ngerjain lagu-lagu sendiri, waktu masih zaman ngeband dulu. Langsung itu ada ngebantuin temen namanya Hendra. Wih, kayaknya lu Hendra mana? Hendra ya MC, gitaris. Oh, Hendra akustik. Iya, akustik. Bantuin. Wih, kayaknya lu terusin asik nih Ki. Hendra yang ngedorong lu Iya, untuk itu untuk gitu. awal itu pertama klien dan itu ngebantu gitu kan. Ngebantu band Hendra dulu. Ya udah, ngapa lu terusin Ki? Wih, boleh juga gitu kan. Oh ya udah, dari situ belajar terus. Itu ngerjain satu lagu bisa 2 bulan itu. Bahkan sampai lebih gitu 2 bulan. Karena belajar tadi. Belajar tadi. Nih lagi ada updatean baru lagi nih. Udah gue ini lagi agak enakan denger ya gitu. Karena nggak ada yang ngajarin. Sendiri aja udah gitu. Dan di situ untuk masalah untuk recording nggak tahu apa-apa, memang nggak ada yang ngajarin gitu. Sikat aja gitu niat. Di mana aja tempat lu belajar. Iya, sikat aja udah gitu. Orang yang paling berpengaruh ngajarin ilmu recording lu siapa? Yang paling banyak ngasih ilmu itu. Langsung itu ya memang karena mungkin jalannya ke sana, alhamdulillah ketemu sama Bang Opi. Dia operator Jakarta. Dia datang ke Lampung, dikenalin sama Jimmy gitaris Napoleon. Agak sini. Jimmy Napoleon itu operator dari Jakarta. Namanya Bang Opi, Glenn Opi. Wih, udah langsung gua langsung deketin dia tuh. Langsung ke tempat Dapi di apa ke rumah dia. Nanya, ini ilmunya Banyak. mantap mantap bener nih gitu kan. Mantul ya? Iya, mantul gitu kan. Ya udah nanya, dia tahu semua. Lu pakai apa? Ya, pakai No Endo Bang. Ya udah kan, ya udah terusin aja gitu kan, segala macem dapat dari dia. Terus itu di zaman itu belum ada internet yang harus kita ke warnet ya gitu. Internet ya paling ya kita share ya via telepon. Bang, gue masih kurang gini apa ya gini, nanya terus via telepon. Dan akhirnya bisa nge-share hasil gue via internet, baru dia di review dan kurang gini ya. Dari situlah. Jadi di Bang Opi ini yang paling banyak ngasih ilmu Iya, di situ. banyak sama ya review dari teman-teman klien. Iya. Ya, itu pastinya. Termasuk gua klien lu yang cerewet ya. Nah, iya, pasti harus cerewet emang. Karena kalau nggak cerewet nggak berkembang. Iya, operator nggak berkembang, bener kan? Gitu kan. Bener, harus cerewet. Gini Ki. Mulai jadi operator recording tahun berapa? Kalau untuk operator recording itu waktu itu Oke. Mulai ini jadi usaha lu. Oh, Kiki Recordnya ya. Kiki Recordnya. 2008. Mulai berani ya lu. Iya. Mulai berani gua Iya. menentukan tarif, kemudian nih gua Kiki Record udah layak lah menurut lu. Itu Iya. tahun 2008. 2008. Akhir 2008 ya. Klien pertama lu? Romantic Band, Hendra dan kawan-kawan. Oh, Romantic Band ya. Iya, Kawan-kawan. sebelum-sebelumnya kerja lagu sendiri gitu kan. Terakhir lu lagi ngerjain? Koplo. Sekarang pura-pura sih koplo. Pokoknya yang penting cari duit ya. Iya, cari duit. Ya namanya ya. Lu awal-awal idealis gak sih ngerjain apa? Gua maunya ngerjain ini. Idealis karena kita pemain bass, jadi bassnya banyak dijalanin gitu. Untuk lagu pop nggak sesuai dengan ininya lah. Lagunya, genrenya gitu. Kita jalanin terus supaya ya gua bassis gitu kan. Ternyata bukan itu gitu loh. Ya sekarang ya udah yang penting enak aja. Yang penting enak. Gak usah bagus-bagus. Sama yang penting bayarnya bagus. Ya itu mah pasti kan, karena kan ya harus ya DP dulu lah. Ya enggak? Proyek pemerintah yang udah lu kerjain? Baru kemarin Dinas Pariwisata. Terus itu sebelumnya lagi itu BP POM. BP POM. Terus, BPOM. Iya, BPOM. Sentuh apa lagi ya? Dinas Pariwisata ngerjain apa jingle? Lampung Treasure of Sumatera. Lampung Treasure. Iya. Itu jingle ya, jingle. Jingle
nggak tahu sih buat jingle apa gimana. Yang penting Buat lagu lah itu. Iya, Gitu. buat lagu Yang untuk, bawa project siapa? Om Indra. Om Indra. Om Indra Kamarudin. gitar. Iya, main gitar. Gila ya itu musisi-musisi senior itu. Iya, Itu senior. Gue undang semua itu nanti tuh. Iya, harus tuh. Pengalaman mereka itu perlu di-share tuh. Oke, Ki. Sekarang kita ngomongin produksi ya. Produksi itu yang lo jalanin dari awal, Ki. Coba. Ini mungkin anak-anak kan teman-teman yang nonton nih semuanya nggak tahu nih, belum tahu. Apalagi anak-anak Lampung ya. Iya. Itu nggak tahu dari mana sih awalnya kita dari punya lagu, terus gua harus kayak gimana dalam dunia recording, biar terapresiasi juga nih ya kan, semua yang terlibat dalam proses rekaman itu biar mereka tuh tahu gitu loh. Coba lu bisa jelasin nggak, home recording itu lu rekaman di rumah, gue punya lagu nih, gue punya lagu Ki, kayak gimana terus lu apain? Pertama yang pastinya gue minta dari dia pakai gitar kopong, direkam handphone pun gak jadi masalah gitu kan. Dari awal lagu sampai akhir lagu. Dan yang kedua, chordnya dari mana? Fixin dulu. Chordnya ini dari mana? Vokalnya mana? Kalau memang bisa datang, ya lebih baik datang. Workshop dulu. Buat guide yang benar, segala macam. Yang penting chordnya pas gitu. Masalah untuk nanti vokalnya belum enak masih guide, ya gak jadi masalah itu. Yang penting itu dulu kan gitu. Dan yang ketiga itu, ini genrenya gimana? Ada contohnya nggak? Ya, mau musik yang kayak gimana? Iya, ada gitu. contohnya nggak gitu? Koplo kah? Korea kah? Kalau memang gua kurang agak nyambung, kirim dong sampelnya kayak mana nih genrenya? Ya mau band luar, mau band Indonesia gitu, nggak jadi masalah. Biar gitu. musiknya jelas. Jelas gitu. karena kan ya takutnya salah nih kan gitu kan. Ya udah, ketika udah fix semua, nah baru kita pikirin, ya guide udah aman, segala macam barbar udah aman. Bikin bagan musik dulu. Yang pertama itu yang perlu bikin enak lagu adalah beat. Beat, karena alhamdulillah gue pemain bass gitu, jadi gue tahu nih beat yang enak kayak mana, supaya beat itu sebenarnya ngenakin pemain gitar sebenarnya sama vokal gitu kan. Bener gak sih? Jadi. Iya kan, beatnya enak, tadinya gitaris ini nggak bingung gue tuh mau ngisi apa, karena beatnya enak jadi dia terbawa juga gitu jadi kan. dia beat groove-nya jadi. Iya, kalau dia groove dia jadi groove, dia kalau dia rock jadi iya, beatnya kayak mana dulu gitu kan. Udah beat jadi ya udah. Yang penting beat ya, buat drum segala macam, mau looping ataupun gendang dangdut ya kan. Beat dulu, nah baru kita isi rhythm akustik ataupun ya pokoknya kalau rhythm bass lah. nggak usah ditanya lah ya. Ya kalau ya bass, yang penting enak aja lah, kan gitu aja. Terus ya udah ini segala macam, baru kita pikirin harmoninya. Harmoni ini kan bisa itu dengan gitar, bisa itu dengan keyboard, bisa itu juga dengan ya biasanya sih ngalir gitu aja. Biasanya terkadang sih belum dapat gitu. Kadang-kadang mikir itu tonya enak gitu, ya udah dimasukin gitu. Tinggal nyari sound yang pas. Nah ini harus diperhatikan sound. Soundnya bagusnya pakai apa nih? String kah, piano kah, atau lead gitar kah? Itu gitar pun clean, akustik ataupun distorsi gitu kan. Masih banyak pilihan lagi, tergantung genre lagunya gitu, dan tergantung permintaan dari klien ya kan gitu kan. Kita nggak mungkin dong harus ya idealis gini, nggak bisa kita. Karena kan kita kan dibayar untuk ngenakin lagu, ngebagusin lagu gitu kan. Meskipun kita dapat dari mentah. Dan sampai orang itu ibaratnya cuma dari kepala dia pakai gitar, ya udah gimana caranya kita kita buat jadi musik yang enak gitu. Tugas gue sih sampai situ aja. Ketika musik enak, segala macam harmoni feel gitar ataupun dari keyboard udah aman, baru kita director vokal. Nah ini yang paling penting di vokal. Kalau sekarang sih karena udah teknologi itu nggak perlu lagi kita main di pitch harus bener. Ya kan, yang penting itu duduk dengan musik, vokal, ya kan, vokal duduk dengan musik. Frekuensinya maksudnya? Iya, frekuensinya dia nyanyinya enak, soulnya dapat. Yang penting soul, karena masalah pitch bisa diedit, gitu. Kita bukan di zaman dulu yang harus pakai pita gitu kan, ya enggak. Sekarang jelek jadi bagus lah pokoknya. Sekarang ya udah bisa pitch bisa dimainin gitu. Yang penting enak dulu, nyambung dengan beatnya. Ketika
terkadang vokal ikutin beat gitu. Di sini lepas gitu. Kalau masalah tempo dan pitch bisa digeser-geser, tapi kalau soul untuk nyampe ke beat dek dengan beat drum itu yang susah. Karena dulu karena di zaman itu pertama kali rekaman itu belum ada gitu yang melodyne gitu ya untuk beat. Jadi nyarinya itu yang nggak fals, harus yang benar gitu. Tapi kita nggak tahu, nggak enak gitu. Nggak enak ya, kapan udah jadi kok nggak enak gitu loh. Kok kayak gini ya gitu, ini apa yang salah gitu. Ya belajar wah, sampai alhamdulillah sampai udah 10 tahun lah gitu kan. 10 tahun ya? Oh, udah. Dari 2008 udah ya 12 tahun ya, 12 tahun. Sekarang udah nyari yang enak aja. Karena yang enak udah pasti bagus. Tapi kalau bagus belum tentu enak. Iya. Ya. Benar. Yang enak ini enak nyaman. Ketika director vokal itu, karena vokal itu kalau menurut kata Mas Indra itu vokal tuh king. Oke. Kingnya musik itu vokal. Sejago apapun kita main gitar, main bass, main drum itu kalau memang dia musik ada vokal ya vokal itu kingnya. Iya. Benar kan ya? Iya. Meskipun ya banyak kejadian yang musiknya bubar, tapi vokalnya enak nyanyinya kan, meledak lagu itu, gitu kan. Skillnya bagus tapi vokalnya nggak enak, ya tetap lagu itu jadi gimana gitu, kurang ada gimana, kurang dapat untuk disampaikan kepada pendengarnya gitu kan. Nah itu di vokal penting. Baru kita masalah pitch yang penting enak, udah nyatu dengan beatnya, baru kita proses mixing, pitchnya dibenerin. Udah itu ya udah jadi enak udah. Lo master gitu ya. Iya, kalau masalah mixing kan ini selera ya. Kalau masalah mixing selera, masalah panning kanan, panning kiri atau balance itu selera gitu kan. Dan kita juga sama-sama belajar ya pasti ya kita kan belum pro gitu loh. Kita kan masih terus belajar, yang pro pun masih belajar gitu kan. Ya itu butuhnya dari klien ataupun orang yang mengerti tentang masalah editing mixing. Ini udah enak belum data ini gua nih mixingan gua gitu kan. Karena kita memang harus terus belajar, nggak ada yang jago, harus terus belajar. Karena latar belakang lu barometernya cuman enak aja udah gitu ya. Karena lu otodidak kan. Otodidak. Ternyata otodidak tuh bisa ya. Bisa juga nyari duit dari situ ya. Ya bisa. Asal mau belajar. Iya, ala bisa karena biasa ya, bener ya. Terusin aja. Jadi Ki, kita masuk ke ranah yang agak sensitif nih. Pertama kali lu buka home recording, lu buka harga berapa? Wah, 200.000. 200.000. Iya, 200.000. Itu udah ngerjain semua itu ya? Ya udah semua. Udah semua. Dan itu ngerjainnya 2 bulan lebih. Iya 2 bulan lebih. Tapi ya disitulah. Karena lo hobi awalnya. Awalnya hobi. Gue anggap itu kayak main game. Oke. Ngedit itu mixing gue anggap kayak main game. Biarin nggak boring gitu. Naik kedua ke berapa? 2,5. Ya pelan-pelan 2,5. Naik lagi ke 300, 3,5. Upgrade alat lagi naik 400, 500 ya gitulah. Oke. Sekarang berapa? Sekarang untuk ininya per lagunya kita dari tracking, mixing dan master cuma 1 juta aja. Cuma 1 juta. Tapi kalau memang ada tambahan perlu kita untuk membayar pemain keyboard, pemain gitar, ya itu di luar dari harga itu gitu loh. Tinggal nego siapa mau diisi sama keyboardnya siapa nih gitu kan. Ataupun gitarnya siapa nih gitu kan. Ya gitu aja. Tergantung ya udah lobby aja nih gitu. Nih gue kasih linknya gitu kan. Gitu aja. Jadi gitarisnya, jadi sekarang tuh all ini 1 juta, harganya 1 juta, terus itu apa kalau dia mau pakai gitaris siapa ya lo pakai sendirilah gitu, itu di luar dari itu gitu ya. Itu udah free, kita buatin beat yang enak gitu ya. Ya enak menurut versi gua ya, nggak tahu kalau menurut orang kan gitu kan. Kalau gua sih ya enak menurut gua aja. Gitu. Menurut lo 2020, 2021 nih 1 juta itu cukup gak sih? Ya berbalik lagi kalau untuk dengan kita dengan ngupgrade alat, ngupgrade tempat ya itu nggak worth it sebenarnya. Tapi berbalik lagi, kita niat tulus memang untuk ngebantu berkembangnya band-band di Lampung. Tapi kan nggak menutup kemungkinan lu niat lu tulus itu diselewengkan sama klien lu. Misal gini, klien lo sebenarnya punya budget produksi itu sekitar 5 juta misalkan gitu. Tiba-tiba dia ngelihat lo dengan budget lo yang lebih, ya wajar aja sih namanya klien kan cari yang lebih murah gitu loh.
Tapi maksud gue gini Ki, poinnya adalah ketika lu mengerjakan semuanya, ditambah mixing dan mastering, itu gimana sih? Lu ada rasa-rasa gimana gak sih? Ya kalau ada rasa yang nggak enak itu kalau kliennya terlalu cerewet, Mm-mm. gitu loh, cerewet, cerewet gini. Kata lu tadi cerewet nggak apa-apa. Nggak gini, cerewet gini dia kayak nggak percaya sama kita gitu. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Kalau dicerewetin tuh ya masalah ini balancing gini Ya. gitu kan. Tapi kalau memang nih isinya gini-gini, tapi dia aja nggak tahu ngisinya, dia main aja nggak bisa gitu Iya, loh. Nah itu yang dia itu. berarti itu sok tahu. Yang cerewetnya yang di situ kadang-kadang kesel gitu kan. Kalau memang dia ini gue sih gini, tapi dia yang main enak, ya kan, bener nggak sih? Karena kan kita berbalik kan kita operator gitu. Tapi mau begana begini, tapi tetap kita juga yang ngisi. Iya. Gitu kan, ya gitu ya. Kecuali nih kasih nada nih bagian sini, tang tung tung misalnya nih. Nah enak kita tinggal main nih, tinggal kita pasin apa pakai gitar apa pakai keyboard gitu kan, gitu aja gitu. Tapi kalau tetap kita yang mikir, nah itu yang repot. Menurut lu nih, seharusnya tuh kayak gimana sih? Apa kalau ngelihat dari budget 1 juta sih, menurut gua sih tuh nggak worth it Ki. Menurut gua ya. Maksud gua, lu menerapkan harga recording itu kan dari sudut pandang sepaket lah gitu ya, Iya. sepaket segitu gitu. Sepaketnya itu nggak terbreakdown sebenarnya. Padahal di produksi itu ada urut-urutannya Ki. Iya. Ya kan ada sistemnya. Misalkan dari awal ya tadi kan tracking. Nah, isi tracking itu aja udah di breakdown tuh. Isi tracking tuh misalkan drum. Drum atau beat lah, ya kan? Itu ada siapa yang masuk. Ya kan, yang kedua siapa yang ngedit. Ya kan, itu editing tuh. Yang kedua itu gitar. Breakdown gitar. Berapa budgetnya? Bass berapa budgetnya? Keyboard berapa budgetnya? Kan kayak gitu. Iya. Ya kalau lu semua yang main berarti ya lu budgetnya lu gitu. Tapi kalau orang lain yang main gimana nih Ki? Ya kan? Masa misalkan gua mah cepet aja cukup lah misalkan gitu. Kalau dia 200.000 satu orang nih, 200.000 main bass, 200.000 gitar, 200.000 keyboard, 200.000 drum, berarti itu udah 800.000 tuh Ki. Iya. 200.000, Di luar 200.000. dari ini ya studionya Iya, ya gitu. kan. Nah, kalau lu ngomongin studio, lu ngomong operator aja deh. Gua dioperate studio dioperate studio untuk satu lagu ini gue dibayar 500.000 misalkan gitu ya. Di Iya. operator studio untuk satu lagu gue 500.000. 500 tambah 800 udah 1,3 tuh Ki. Iya. Nah, terus baru di lu mixing mastering lain lagi. Iya. Nah, mixing mastering lu misalkan matokin gope kalau di luar. Ya udah di gua 300 deh misalkan gitu ya. Tapi emang rata-rata yang gua terima itu Ki, rata-rata anak-anak bukanya di harga segitu tuh, di 300 lah. 500, 300 ya tergantung orang-orangnya juga sih gitu kan. 300 pilihan lah gitu, ada yang 300, ada yang 500. 1,3 harusnya 1,6. Kalau kita breakdown gitu ya, breakdown 1,6, akhirnya mentok-mentok harga misalkan kita ngeluarin makan, bukan makan ya, yang kayak kita servisnya kita itu kayak ngopi ya kan, minum kue-kue misalkan gitu kan ya. Anggaplah itu ketemu-ketemunya jadi 1,8. Akhirnya lo patok harga jadinya 1 juta gitu. 2 juta gitu kan. Harusnya kan kayak gitu Ki. Jadi ngejelasin ke klien kan harusnya dengan breakdown. Kalau gua sih ada yang minta produksi ke gue itu gua breakdown. Itu gue breakdown. Nah sisanya kalau seandainya kalau nggak, misalkan kayak gua nih ada produksi yang misalkan bisa gua handle, tapi gue breakdown dulu ke klien. Gue breakdown dulu ke klien biar klien gue tahu dulu. Gue mengedukasi klien gue dulu nih. Ini di dalam recording tuh ada ini urut-urutannya deng gitu ya. Hingganya ketemu harga segini. Nah nanti pada prakteknya itu udah urusan gue. Misalkan gue yang main gitar juga gue, yang bikin bass, yang bikin bassnya gue, yang ininya gue gitu kan. Pada prakteknya kan kayak gitu tuh, gue buat menghemat produksi gue begini deh gitu kan. Ya itu boleh itu sah-sah aja. Tapi yang harus diketahui klien adalah bagaimana produksinya gitu loh. Ya kan, itu gimana menurut lu Ki? Lu ada kepengenan kayak gitu nggak sih? Iya sebenarnya kepengen, cuman ketika udah dijelaskan seperti yang tadi, cari tempat lain. Iya kan? Gitu ya. Iya, cari tempat lain. Lu nggak ada keberanian untuk menolak ya? Gue tolak. Ada yang gue tolak kok. Ada yang gue tolak. Misalnya ya kan kita ini kan ada juga ya memang
ya cuma segitulah, alhamdulillah gitu kan. Iya maksudnya dia yang lu tolak tuh kenapa alasannya? Ngeremehin Tolak, lu? ya ya genrenya dengan prosesnya itu ya Sulit. lama gitu, sulit dan lama, dan itu misalnya kayak buat IDM itu kan lama tuh gitu kan. Itu kalau dia mau patokin segini nih gitu kan. Iya. Gua buka range-nya segini nih. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Ya tapi kalau masih pop terus itu kebetulan dia ya kenal gitu kan ya. Ya apa salahnya lah gitu kan. Kita juga seneng lah ngeliat adik-adik ini berkembang gitu kan. Ya itu tadi kan. Ya nanti masalah untuk kedepannya ya pastinya nanti bakal kalau memang alat kita udah oke, segala macam kita udah bisa berkembang lagi ilmunya dari segi mixing dan mastering, ya mungkin ya bakal nantinya bakal begitu. Iya makanya gue tuh kadang suka, gue aja kalau minta bantu sama lo, gue kadang suka nggak enak gitu. Itu kan karena gue tahu gue breakdown gitu loh. Jadi kalau gue minta, walaupun itu project gue sendiri ya Ki, ya kan lo tahu gue kan, project gue sendiri, gue tetap aja yang, aduh, gue bilang gue nih nggak enak banget nih kalau, makanya gue bilang Ki kerjanya sampai sini aja ya Ki, sampai sini biayanya segini, misalkan 500.000. Ya kan nanti kalau gue mau ngerjain lagi nanti ada biayanya lagi Ki gitu. Gue tuh kayak gitu. Maksud gue biar jelas gitu. Ya itu karena lu udah pernah rekaman di Jakarta. Iya. Gitu. Kalau yang belum tahu, nah itu dia yang jadi masalah. Itu ya sebenarnya udah gue omongin nih. Seharusnya tuh seperti ini nih prosesnya, budgetnya dari sini. Gue main bass aja sebenarnya lu bayar gue gitu kan. Iya dong, harusnya gitu. Kayak gue nih, siapapun yang minta gue main gitar nih, itu gue dibayar gitu. Main gitar doang gitu. Iya. Gue diminta ngederek musik doang gitu, bikin aransemen musik, gue dibayar. Walaupun orang lain yang rekaman gitu kan, nggak pegang musiknya ini ya, gitu. Ini gue disuruh jadi head produksi atau gue disuruh ngeliding produksi gitu. Ngelit produksi, oh berarti orangnya udah ada dong ya, gue tinggal ngarahin aja ya gitu kan. Atau oh enggak, lu jadi head produksinya orangnya belum ada, oh ya udah berarti gua nentuin orang dan gua nentuin budget ya, berarti gua kayak gitu tuh. Karena kalau gua emang ini gitu loh, karena gua selalu bilang ke klien Ki, semua orang itu kerja itu harus ada apresiasinya dong ya kan. Masa iya sih gua nggak. Iya, kita bertahun-tahun loh, 10 tahun loh. Gitu kan, masa dia udah menghabiskan budget berapa itu 10 tahun. Ya kan? Iya dong. Untuk mendapat untuk sampai ke level ini gitu kan. Nah, itu maksud gua. Artinya gini, kalau gua sampai ke titik ini tuh nggak murah, gua bilang kan gitu. Iya. Gua nggak murah. Jadi kalau lu mau barometer lu murah, ya nggak sama gua bilang gitu. Iya. Murah atau mahal itu tergantung duit emang kata gua kan. Mahal itu hanya untuk orang-orang yang nggak punya duit. Gue bilang gitu. Kalau gue sebut 80 juta satu lagu gitu, kalau buat orang yang punya duit sih itu murah banget ya. Iya. Gitu kan. Tapi orang yang gak punya duit ya dengerin tuh. Bagian klien ya udah gue bantu dengan tulus. Nah jujur aja nih, ini kan? biaya produksi The Potters satu lagu itu 35 juta. Tuh dengerin. 35 juta. Itu kalau gue produksi The Potters di tempat lu, berarti gue jadi sekitar 35 lagu. Iya kan? Dengerin gitu kan. Nah itu tadi makanya kalau memang ya makanya itu studio di Lampung tuh nggak ada yang bagus seperti Jakarta. Iya sih memang. Karena budgetnya ya segitu, itu aja masih ditawar loh. Ya kan, bayangin loh. Ada yang ngutang nggak? Woi ngutang banyak, nggak bayar pun banyak, tapi ya udah. Cuman ya udah biarin ya kita. Tapi gue nggak pernah ngutang kan Ki. Ingat dulu. Gak ada kan Ki? Serius sih? Karena enggak sih, karena gini, kalau seseorang udah pernah tahu produksi di kota besar, gitu kan, dia udah paham, gitu kan. Nah tapi kan kita pelan-pelan nih, pelan-pelan untuk ngasih edukasi kepada teman-teman yang mau produksi lagu, bahwa produksi lagu itu nggak murah gitu loh. Nggak murah, apalagi lu cuman ngasih guide gitar kopong pakai rekam handphone lagi, nggak jelas aja nggak chordnya kemana gitu kan. Iya, makanya gitu. Gue tahu banget kalau saat kondisi misalkan lu mau ngajakin siapa gitaris gitu, aduh budgetnya nggak ada gitu kan, ya udahlah gue kerjain aja ini. Iya gitu makanya. Kan. Terus apalagi gue tahu banget, misalkan lu mau lu fit Angga The Potters mau nggak lu gitu kan, ya kan. Tapi si klien 1 juta aja berat ya kan, mau bayar Angga berapa lagi nih gitu kan. Jadi kita serba salah gimana ya, makanya itu tadi
Iya loh, padahal anak musisi Lampung banyak yang populer loh Ki, ya kan? Artinya banyak yang bisa dimintain bantuan. Kalau istilah sekarang itu apa ya? Pansos lah gitu. Ya kan? Pansos. Jadi maksudnya pansos dalam artian positif gitu loh. Ngajak featuring gitu, ngajak featuring. Ada harapan bukan tergantung karena sosoknya Angga juga atau sosoknya siapa gitu, siapa juga, tapi tergantung lagunya juga sih. Kalau lagunya memang udah enak, dia mau bahkan dia sendiri aja bawainnya udah enak gitu. Tapi kalau ditambah bumbu yang lain Iya. itu bakal jadi gimmick gitu kan. Iya. Wih ada ininya ya, lagunya enak gitu. Terkadang ya kepengen gitu featuring siapa gitu. Lu yang ngisi gitar nih si ini Angga gitu, Iya. Angga The Potter. Ya cuman gimana? Iya kan? Berbalik lagi. Yang udah segitu aja itu besok ya bang. Besok ya bang gitu. Ini lagu udah jadi, kapan mau diambil gitu. Takut mau ngambil gara-gara gak punya duit ya Nggak kan. punya duit gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Iya. Ya tapi kedepannya dengan adanya podcast yang keren ini bakal tahu nih biaya produksi berapa nih. Lo pada denger nih yang mau produksi nih. The Potter berapa satu lagu? 35 juta di Jakarta. Iya. Masa sih untuk kebangkitan studio di Lampung 5 juta nggak mau? Ataupun 3 juta nggak mau kan gitu kan? Iyalah, Karena worth it. operator itu untuk beli alat juga loh. Iya kan, untuk beli preamp yang bagus, mic yang bagus, setting tempat yang bagus gitu kan. Ini gak usah ngomongin peralatan lah, ngomongin biaya hidup aja lah. Emang lu pikir nyalain PC nggak pakai listrik apa? Ya kan? Beli listrik pakai apa? Pakai listrik daun. aja udah berapa gitu. Makanya berapa gitu kan produksi yang lu, kalau lu breakdown nih ke pengeluaran Ki. Senar gitarnya udah 100.000 Pak. Iya. Ya kan? 100.000. Nah, senar bass udah berapa tuh? Lebih mahal. Ya kan? Segitu ibaratnya. Lebih mahal ya kan, satu senar bass. Itu masih yang kelas menengah gitu, gak pakai kelas atasnya gitu. Nah, iya, gue pernah nemenin Adis beli senar bass tuh sampai gopek tuh harganya. Ya mereka sound dan yang aduh. Listrik ya kan, maintenance lu, alat lu beli semprotan biar nggak ini apa sih namanya, gresek ya kan? Apa namanya kita tuh, kontak cleaner andalan itu kan? Ayo udah berapa? Itu udah berapa gitu? Terus di breakdown terima terakhir cuman sisa 200.000, 300.000. Masa lu semua nggak kasihan gitu? Ya kan, gila lu. Ini Ricky belum beli beras ini. Iya kan? Iya kan? Lu belum beli beras, lu belum beli minyak makan, belum beli gula. Duitnya dari mana gitu maksud gua. Bukannya nggak mau dibayar murah gitu. Kalau nggak ada masalah banget. Tapi kepikiran nggak sih lu, kita ini harus maintenance dan nyambung hidup kita gitu maksud gua Ki. Harus. Ya, belum lagi kan di sela-sela pekerjaan lu harus bantu teman-teman lu juga kan. Kayak tadi yang ngisi keyboard lah, yang ngisi gitar lah, yang ngisi ini kan lu pasti kepikiran. Gue yakin lu pasti bisa ngerjain itu sendiri. Tapi pasti di hati kecil lu, gue autis banget ya gitu kan. Masa sih gue nggak mau ngasih kesempatan buat teman-teman untuk berkembang juga. Iya, terkadang itu tadi ya kan ada mentoknya sih. Nah ya, itu satu kan, itu mentok. Oh gitu-gitu aja gitu ya. Cuman mau gimana lagi? Klien ya cuman bisa segitu, ya udah. Kita mau bayar player gitar, keyboard dan lain-lain ya nggak ada budgetnya. Untuk kita sendiri aja. Mendingan lu mikirnya gue tambahin buat tambahan bayar listrik aja lah. Kan jadinya kayak gitu gitu loh. Gue tahu banget ya kualitas lu pasti ngeluarin berapa ribu bukan 100% lagi lah, beribu-ribu persen kemampuan lu untuk ngenakin itu. Tapi kadang kan ini dari sudut pandang klien pun harus tahu gitu. Harus tahu kondisi di mana ide itu mahal ya kan. Alatnya mahal gitu kan. Terus itu beli listrik mahal. Semuanya itu mahal ya kan. Nah, itu yang harus dipahamin. Mudah-mudahan sih ini jadi edukasi kan buat semuanya. Ya, skill kita sampai dulu belajar bass itu kursus. Lu kalau di Jakarta ngisi gitar di Jakarta ya. Untuk kelas kayak gua ini amatir lah, kalau gua ini kan itu 1 juta. Tuh dengerin tuh. Itu cuma ngisi gitar doang. Iya. Kan, kalau kayak yang lain-lain yang udah senior pro gitu. Itu bisa 8 juta gitu. 7-8 juta gitu. Segitu aja udah ketakutan loh. Heran kan? Ya cuman ya kita bukannya ini ya pelan-pelan lah.
Gue yakin pastinya di Lampung nanti bakal sadar bahwa produksi musik itu suatu hal yang mahal. Nah itu satu lagi nih, ini belum satu pekerjaan lagi nih, ada 2 pekerjaan lagi yang masih lolos nih. Yang pertama itu musik director. Nah gue tuh kadang kan, gue spesialisasi pekerjaan gue di dunia recording itu adalah musik director sebenarnya itu Ki. Jadi gue walaupun gue gitar, gue di dalam sebuah musik itu, bahkan gue tuh kadang bukan gue yang main gitar, tapi gue pengarah musiknya gitu. Gitu. Jadi spesifikasi pekerjaan gue adalah musik director sebetulnya. Gue dibayar hanya untuk mendirect musiknya, memimpin produksi musik, ya kan, jadi leader jadi head produksinya, apa musik itu di pundak gue nih, ya kan. Pokoknya ada daya saing gitu kan. Kalau jelek ya gue juga yang jelek gitu kan. Karena ini ada nama guanya juga di situ. Itu nggak hidup di Lampung musik director. Kalau metode pekerjaannya begini nih Ki. Iya. Ini bukan kritisi juga. Maksud gue ini karena faktor budget juga, gue paham kok. Iya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti lah soal ini gitu. Yang kedua itu ada vocal director namanya. Jadi ada juga tuh pekerjaan yang benar-benar orang hanya dibayar untuk mendampingi vokalis si lagu ini bernyanyi doang nih. Ini lagu udah ada semua nih vokalis. Misalkan kayak Rizky Jenderal dulu ya. Itu bayar Dodi Katamsi itu waktu itu 6 juta buat ngedirect vokal. Gokil enggak tuh? Vokal doang Ki. Makanya itu. Si Rizky bisa nyanyi loh padahal. Udah 2 album. Tapi untuk satu single itu, untuk satu lagu, satu single itu bayar vokal gitu, ngedirect. Belum ada Indra Aziz ya kan, ada Rika Ruslan, Mbak Berta dan lain-lain tuh. Itu tugasnya cuman ngedirect vokal. Gokil nggak tuh? Ya, Dan itu plong semua tuh, kayaknya lempeng aja di atas garis 1 juta itu doang gitu kan. Nah, gua kadang suka nggak habis pikir. Gua kadang kan ya itu Ki, makanya gua kadang suka mau kerja bareng sama lo itu suka sungkan gitu, suka nggak enak ya, karena gua mati-matian nih ngomongin ini nih. Tapi gua sendiri aja kadang kan suka gimana ya gitu kan. Makanya gue selalu batasin pekerjaan lu itu, Ki, lu cukup ngisi ini dan ngisi ini. Iya. Gitu. Karena harapan gue ketika gue minta tolong lu mengisi apa lagi, mengerjakan apa lagi, itu semuanya ada budgetnya lagi Ki gitu kan. Nanti kalau ngerjain ini ada lagi ya Ki budgetnya, ada lagi ya Ki budgetnya. Karena gue memang membiasakan itu. Iya. Bayu aja udah kayak gue tidur tuh sebelahan loh sama Bayu. Ya kan? Bayu Zivilia. Sekarang bikin band dia Mailu namanya kan. Itu kalau dia ngerjain gue ada project ngedirect musik tuh, dia gue minta ngisi keyboard, gue bayar loh Ki. Gue bayar walaupun dia sahabat gue banget gitu. Awon gue bayar Awon. Gue bayar Adis dulu gue mintain untuk ngisi bass, gue bayar Adis. Indra juga gitu tuh main keyboard, gue bayar Indra. Budgetnya 400 satu lagu, ada project 5 lagu nih, ambil nggak? Ambil dong. Kan ya, keyboard doang kan? Iya. Iya, seharusnya gitu. Iya kan gitu. Enak dari situ ekosistem musik bisa hidup. Gue tahu lah kendala lu mau ngupgrade yang lu cerita tadi, lu mau beli preamp, beli apa segala macam, itu pasti kendala karena duitnya belum cukup, tabungannya belum cukup. Sekarang udah kebeli kok alhamdulillah. Ya, pakai apa? Focusrite. I1 yang biasa lah. Ya artinya kan itu butuh perjuangan ya nggak sih? Ya kan mau naikin harga rekaman, balik lagi kan bang, klien bang, ya kita ini nggak ada duit bang, ya kan? Kalau kita ketemu, gue pernah sih ketemu klien yang kayak gitu tuh. Gue sebelum gue bantu mereka, gue edukasi dulu. Tetap gue bantu. Tapi yang mereka harus pahami adalah gue nggak langsung nerima, tapi mereka harus paham apa pekerjaannya gitu. Iya. Nah sisanya ketika kita bekerja, maka mereka juga setulus hati gitu loh. Jadi benar-benar ngargain kita bekerja gitu kan. Bukan kita mau dianggap raja gitu, enggak juga. Atau kita dianggap apa gitu ya, ini harus ngormatin bang. Enggak kayak gitu juga. Tapi lu bareng-bareng sama. Kalau gue sih nggak peduli ya Ki. Mau lu nggak punya duit,
Kalau gue udah mengiyakan pekerjaan itu, gue nggak akan mengurangi kualitas gue ya kan. Gue pasti 100% gunain kemampuan gue. Pastinya. Gitu. Masalahnya lu nih, ya kan? Lu nggak bisa kayak gitu. Makanya lu harus tahu nih apa urut-urutan sistematis itu. Lu kayak gimana? Harapan lu untuk produksi di Lampung ini kayak gimana Ki? Karena gue tahu banget nih banyak banget orang yang punya uang. Atau gue nih Ki. Gua mau investasi studio musik yang bagus banget gitu, standarisasinya besar dan lain-lain gitu. Gue nggak harus buka studio musik Ki. Gue tinggal join sama lu, misalkan Ki, gue injek lo, ya kan? Kita buka, gue ada ruko, ya kan? Lo bawa alat lo semua, apa yang kurang lo sebut, ya kan? Gue biayai lo, kita bagi hasil. Tapi gue mau terstruktur. Ya kan kayak gitu kan bisa aja. Nah gue nggak mungkin ngelakuin itu Ki. Kenapa? Karena ya gila aja satu lagu 1 juta ya nggak sih? Nggak mungkin ya kan, mau berapa lagi kita bagi hasil? Iya. Ruko aja udah berapa ratus juta Ki belinya. Ya nggak sih? Belum maintenance lain-lain. Ya dengan adanya podcast ini ya teman-teman musisi Lampung tahu gitu. Iya. Kan di Lampung ini kan gini sih. Merekanya ketika manggung maunya dibayar mahal. Benar nggak sih? Iya. Ya kan? Ketika Iya, itu mau bayar rekaman mau murah. Padahal musik itu adalah apa ya? Ya diri lo, lagu lo tuh diri lo. Ya kan? Ya gitu aja kan ibarat ya kan. Iya. Tapi dia mau murah. Ketika dia mau manggung dibayar mau mahal. Ketika mau untuk bayar rekaman, aduh mahal. Kan aneh. Iya. Ya kan begitu kan. Nah kan. Ya itu tadi makanya ya itu keluh kesah sebagai operator di Lampung, tapi ya Enggak, gue kalau status lu tuh bukan operator lagi. Kalau operator ya operator aja. Lu nggak ada kewajiban buat ngisi. manajer ya enggak gua. Iya. Director musik, Iya. director vokal, Nah. kerjaan orang berapa orang tuh? Nah banyak kan. 5 orang ya. Lebih Kurang lah. lebih ya. Lebih lah. Lu pikir keilmuan itu Ki, nih ya, musik director, vokal director, ya kan? Musik director ini di arrangernya ya lah jatuhnya gitu ya. Gitar, bass, drum, keyboard, ya kan? Terus ada mixing, ada mastering, ada operator. 9 pekerjaan lu jalanin sendiri tuh Ki. Iya. Jadi kalau kita breakdown nih, ya kan? Satu lagi nih kasar-kasarnya lagi nih, OB, nyapu-nyapu lu juga nih ya kan? Ya kan? Bisa saya gue yang beresin. Iya, lu juga kan yang beresin nih kan? Berarti 10 nih, 10 pekerjaan pas berarti 1 juta nih. Cepet-cepet nih orang-orang dibayar nih. Cepet. Ya kan jadi kayak gitu. Iya. nih. Nah, Itu tadilah kerasnya. kehidupan ini. Ya mudah-mudahan ke depannya musisi di Lampung bisa sadar gitu kan, bahwa ketika nanti mudah-mudahan yang gue bantu itu lagu lu bisa meledak dan lu bisa paham akan hal itu, berapa omset di lagu lu yang bakal nantinya kita nggak tahu kan. Iya. Ya kan lagu itu mau gimana, mau meledak apa nggak meledak kan kita nggak tahu. Iya. Gitu kan. Makanya Ya, kalau bantu, makanya gue bilang ke teman-teman, kalau bantu nih, gue itu bantunya sampai mana nih gitu. Bantuan yang lu butuhkan dari gue nih sampai mana gitu. Apakah gue hanya membantu hanya untuk mengisi gitar? Gue bantu, gue bilang nggak ada masalah, nggak ada duit, gue bang gratis karena gue bantu ngisi gitar ya. gue bantu semuanya. Nah, gitu kan. Lu total banget gitu Total maksudnya. banget. Bayangin. Gue antara lu baik hati sama agak-agak gokil lah lu ini kan. Agak-agak PA dikit ya. Dibohongin sama klien ya jadi. Nah, jatuhnya kan kayak gitu. Iya. Antara baik hati sama itu jadi tipis gitu loh. Iya. Ki. Selisihnya. Kita niatnya tulus. Kapan udah jadi nunggak. Iya kan? Kadang-kadang nggak bayar. Karena tadi bokek ya kan. Iya. Udah itu kita udah jadi bagana begini kan gitu. Belum lagi yang males-malesan gitu kan. Nah itu Ki yang maksud gue nggak sebanding sama itu. Jadi maksud gue kalau misalkan ya mau oke lah kalau lu ngerjain itu, tapi lu ketemu sama klien yang bener-bener passionnya ada gitu kan. Hingganya lu memang bener-bener kayak apa ya? Ini jadi kayak gua juga gitu ada di sini gitu kan. Lu pasti greget banget. Jadi kayak lu dibayar 1 juta itu udah puas banget gitu karena lu ada gregetnya gitu. Iya. Di situ. Iya. Tapi 1 juta begitu greget enak Ki rasanya Ki. Tapi kalau 1 juta
ketemu sama klien yang sifatnya bisnis juga, lu pasti nggak puas, gue yakin banget. Iya. Ada saatnya gitu, tapi ya mudah-mudahan podcast ini harga naik. Gue sih berharap emang harus naik, Ki. Ya, Nggak paling nggak gini loh, paling nggak. Tapi gini Enggi. Oh. Tapi studio-studio yang lain itu gitu juga. Gue ajak naikin nggak mau. Oh, berarti Bahkan ada yang 350.000 temen gue dia dari 2009 ngerintis. Untuk hasilnya tuh yang untuk sekarang anak-anak yang baru-baru ini yang cuman modal soundcard doang. Iya. Dia masih 3,5, bayangin. Naikin, baru naik 400 sekarang. Dan sekarang ya segitu. Gitu. Waduh, gitu kan. Ya lu biarin bisa untuk ngupgrade alat, bagusin tempat gitu. Ya gitu kan. Berarti apa, Ki? Menurut lu perlu nggak sih di Lampung ada asosiasi recording Lampung, ARL? Iya. Perlu nggak ada organisasi? Sangat perlu, tapi ya itu tadi ketika untuk diajakin untuk bareng-bareng, gue sibuk ngerjain ini, gue ngerjain itu, gitu. Awalnya pernah waktu itu sama Deska. Ya ujung-ujungnya nggak ada yang ini berminat. Ya mager sendiri-sendiri ngeblok. Ya ujung-ujungnya gara-gara itu ya gue ngeblok juga lah. Jadi gue berharap sih dari podcast ngobrol kita ini sih pihak pemerintah terkait gitu memfasilitasi ini. Gue nggak tahu dia berangkatnya dari pemerintah atau dari sponsor mungkin ya kan. Ada mungkin sertifikasi atau mungkin ada organisasi yang dibentuk untuk audio masterclass-nya Lampung gitu. Audio masterclass AMCL keren ya kali ya, audio masterclass-nya Lampung. Bisa tuh. Nah, ya kan? Nah, ini penting. Artinya bukan masalah satu paket berapa harganya, tapi ada 10 pekerjaan yang harus kita kerjakan pada saat recording. Yang gue kerjain sendiri. Yang lo kerjain sendirian gitu loh. Nah, artinya gitu, berapanya gitu kan. Artinya untuk skala misalkan dia ngisi itu katakanlah orang layak bekerja itu dalam kurun 6 jam ya kan, 6 jam dia bekerja itu layaknya dibayar 150.000 misalkan gitu ya kan, atau layaknya dia dibayar 200.000 gitu kan. Artinya udah ketahuan tuh kalau 10 mata pekerjaan di Lampung ketemunya jadinya 2 juta gitu. Nah kalau dia terbreakdown gitu, nah urusan negosiasi terserah gitu. Misalkan si gitaris dinego jadi 100.000 mau nggak? Mau misalkan boleh jadi turun tuh 19 misalkan gitu kan. Bener kan, yang nggak bisa diganggu nih tempat gue nih, opret gue di 300 ya gitu kan, misalkan gitu ya, gue ngopret itu sama pakai tempat gue. Ya di luar dari gitar dan lain-lain tuh, luar semuanya. Di luar dari gue duduk jadi operator. Ya, enggak. Boleh juga. Itu Ki maksud gue. Ya 11-12 dong berarti sama tempat. Iya, seharusnya mudah-mudahan podcast ini nyebar ya untuk musisi Lampung. Wow. Iya dong, udah nyebar pasti nyebar. Karena kita memang bener-bener supaya Lampung ini punya studio yang bagus, bener nggak? Iya lah, minimal banyak orang kaya berduit nanti mau berinvestasi di situ. Iya. Kalau jelas nih hitung-hitungannya, oh iya dong, gua ya udahlah, anak-anak cari duit di tempat gua. Misalkan ketemu nih kita, Kanjeng Andi Ahmad gitu ya. Ki, kita bikin studio yang bagus, tap kasih biar anak-anak itu bisa makan. Kita yang penting dapat jatah satu shiftnya 300 sampai 500 udah masuk aja udah bagus. Ya kan, sisanya bagi sama anak-anak yang main gitar, terserah ambillah semuanya. Misalkan kayak gitu kan, itu jelas Ki. Artinya nih kalau satu hari kita dapat 2 shift berarti tempatnya aja udah ngasilin uang 1 juta, misalkan gitu kan. Tempatnya aja nih. Kan omset tuh masuk kan sebulan, artinya kalau dia 20 hari bekerja udah berarti 20 juta masuk dari tempat. Orang pakai tempat kita. Ya itu tadi. Musisi jelas kan? Musisi di Lampung ini lebih menghargai orang video Enggi daripada orang audio. Benar nggak? Iya juga. Iya kan? Bener. Lebih menghargai orang video. Padahal dia tuh jelas-jelas musisi loh. Nah, iya. Yang dijual dia apa? Itulah makanya gue bilang di podcast ini gue pengen audio gue bagus kayak tadi kan. Iya. Kenapa gue nggak pakai mikrofon apa gimana gitu? Karena gue mau audio gue bagus.
kenapa kata mereka kan. Wih, gue ini orang audio, gue bilang kan gitu, gue bukan orang video. Gue malu kalau seandainya audionya jelek, gue bilang kan. Mendingan apa yang nggak ada, ya bukan memilih video lebih bagus dari audio, enggak, gue bilang kan. Tapi paling tidak nih, kata gue kan audionya bagus, gue bilang gitu. Sampai gue belajar mau jadi produser nih ya, koplo. Sampai gue nggak bisa bayar pemain video, karena itu tadi budget gue berapa kan gitu untuk produksi aja. Ya karena dari klien yang lain aja, kadang mau jadi produser, jadi nggak sanggup untuk buat video klip gitu loh. Karena ya udah tadi musisi Lampung tuh lebih menghargai video. Iya. Orang video gitu kan. Padahal dia tuh jelas-jelas musisi, yang dijual dia tuh musik loh, bukan hanya sekedar. Dan itu juga videonya juga ya maaf yang ngomong. Ya masih jauh banget dari standar gitu loh. Maaf yang ngomong, bukan yang nggak ada gimana kan. Kok Anda julid hari ini? Ya kan gitu, ya kan. Ya kok bisa segitu sadisnya kan gitu. Kalau memang mau ngomongin tentang masalah nah produksi. video maksud gue, nah itu ngomong produksi video itu jelas breakdownnya kan. Sewa kamera berapa gitu kan. Kameramennya sendiri berapa, editingnya tapi berapa. Orang musisinya nggak mau bayar untuk audio. Ya kan, itu padahal yang jadi di masalah. audio ada 11 mata pencarian. Iya, itu yang jadi masalah. Gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ya mudah-mudahan ada podcast ini mereka sadar gitu kan. Bahwa ya untuk ngebangun untuk audio yang bagus, hasil yang bagus itu butuh modal. Iya dong. Soundcard yang standar itu harganya ya minimal ya 20 ya kan gitu kan. Itu baru soundcard. Belum PC dan lain-lain ya enggak kan, belum hardware-nya preamp, ada compressor gitu kan. Ataupun ada delay reverb yang hardware-nya gitu, mixer yang gede. Gitu kan. Itu tadi apa untuk bisa nanti gue bisa ngupgrade nih untuk take drum live. Ya karena ya boro-boro ya kan, ketika udah selesai jadi ya sisa duit budgetnya berapa cuman untuk biaya produksi. Itu yang gue bahas. Kembaliannya berapa sih Ki? Ya kan? Kalau lu terlalu banyak jor-joran karena lu semangat, kembaliannya paling 100.000 karena lu semangat banget ya gitu ya, karena lu passion lu, jiwa produksi lu meronta-ronta nih. Wah, lu jor-jorin juga tuh duit klien kan. Terakhir ya ampun, kok sisanya cuman gocap ya. Iya. Untuk gue mau dapetin mood yang enak itu gue harus ada amunisi yang enak loh, susu beruang, kopi, ya kan, makan cemilan. Itu beli pakai apa? Ya pakai duit produksi. Itu dipotong dari duit produksi loh. Nah, itu dia maksud gue. Belum itu gue pengen suatu nuansa yang baru, gue panggil ODD isin gitar. Oke. Itu gue motong dari itu. Iya pasti. Iya kan, gitu. Iya kan, karena jiwa produksi lu meronta itu sudah. Karena itu tadi nyewat nggak terlalu baik juga sih diri gua gitu kan. Ya cuman gua sadar ketika gua jadi klien juga, gua pengennya murah bagus gitu kan. Tapi memang gua sadarin ketika gua jadi arranger musik. Tapi nggak juga, makanya gua bilang gua klien juga Ki, sama. Gua kan produksi, tapi gua juga pernah jadi klien lu. Karena gua tahu, gua teredukasi. Ada produksi itu ada segitu banyaknya gitu yang harus dikerjakan. Artinya gua itu membatasi pekerjaan lu. Iya. Gitu kan, Ki. Iya. Lu cukup isi ini dan ini. Ya gua juga begitu sama orang. Gitu. Si gitar, si keyboard. Itu gua belum dibayar lunas, itu yang si keyboard udah gua bayar lunas. Nah, iya kan? Ya pasti kan? Pasti. Karena kita bohong banget kita ngomongin begini, tapi kita sendiri gak bisa menerapkan itu gitu kan, bener kan ya gitu kan. Ya makanya kalau udah melek nih tentang audio gitu loh, bahwa produksi video itu mahal gitu loh. Masa iya sih inspirasi gua dengan gua begadangan mikirin, belum ditambah lagi mixing mastering, gak ada apresiasi yang berupa ini gitu kan. Sedangkan ya di balik itu gua harus ada yang dicukupi, butuh produksi listrik, terus itu makan ataupun apalah ya gitu kan. Iya lah, lu pikir ini Aqua ini belinya pakai apa? Aqua nggak tuh? Air mineral. Bayar nggak? Ya air putih ini beli loh, ya kan? Itu pakai apa belinya? Ya kan? Nah, kadang gue suka nggak habis pikir sama kondisi kayak gitu. Tapi memang itu tadi yang lu bilang tadi, yang sejalan sama lo aja bahkan ada yang 400.000 nggak? 400.000 gitu. Iya. Seriusan gini gue. Dan itu gue naikin, nggak mau. Jangan takut klien lu hilang, karena gini
Karena kalau memang kita kita punya kata lu tadi itu. Jadi kita enak juga gitu bisa ambil alat. Ya yang dari orang yang terdekat gua aja nggak mau untuk melakukan itu. Sedangkan dia beli untuk speaker aja udah berapa juta gitu. Iyalah. Ya kan untuk speaker doang loh. Dengan harga headphone malah headphone-nya gitu loh kan. Ya kan bener gak sih? Iya benar. Jadi waduh. Jadi ya gue juga merasa ya bertahan di stuck itu. Tapi kalau gue kan alhamdulillah nih sekarang ada Kiki Record udah ada dikenal di Jakarta, terus itu sampai ada ngerjain project Malaysia, ya kita profesional harganya gitu. Iya. Tetap kita hitung segini kalau ada tambahan misalnya, ini lagunya gue butuh tandem dengan pemain keyboard, ya gue bayar dilebihin segini, tetap ada begitu. Iya. Tapi ya ketika misalnya lu dari mana, Lampung, ya udah sini. Iya kan gitu. bang gak ada duit Iya kan kita juga bantu kan lah bang, tolong lah. Ya kita ngebantu ya cuman ya mudah-mudahan itu udah jadi pahala lah ya. Amin gitu kan. Amin. Oh lu niatin semua itu buat ibadah ya. Ya gak usah jadi ungkit lagi, jadi nanti gimana gitu. Udah dicatat tuh. bukan ini bukan masalah pekerjaan yang telah lalu, bukan. Tapi ini ke depannya gitu. Tujuan kita kan untuk hari ini dan di masa yang akan datang gitu. Tujuan itu. Biar teredukasi, bukan ngebahas yang sudah-sudah. Kalau yang sudah-sudah ya termasuk gua aja pernah ngasih budget ke lu tuh kecil banget. Iya, kalau gua kan apa ya? Kalau misal project rumah ya udah project brother loh, bukan ini kan. Iya kan? Nah iya kalau kayak kita kan ada silsilah sejarahnya kayak gitu. Iya, sejarahnya itu beda gitu. Beda, iya benar. Gitu. Meskipun gua dituntut engage betul profesional, udahlah enggak, lu nih kayak apa aja gitu kan, kayak ini aja gue juga pernah minta bantuan lu kok gitu kan, sama-sama timbal balik, kita sama-sama berkembang bareng gitu kan. Nah itu kalau yang nggak punya silsilah itu kayak mana ya kan? Ya kadang-kadang ada sih yang dari kabupaten begini dia nggak perjuangan. Oh ya udah sini. Naik motor ya, ada nggak yang naik motor? Iya motor, jangan naik motor, naik bus dia sendirian yang kaget datang ke sini gitu kan. Ngapain? Saya dari ini pesantren. Siapa itu? Dari pesantren siapa ini. Namanya siapa? Aduh lupa banyak. Ya itu udah ini. Ya udah kita niat nolong bantu kita segini. Itu udah gue potong untuk gue bayar pemain keyboard. Dan gue dapat cuman nggak nyampe setengah dari itu. Gue bayar pemain keyboardnya lebih mahal daripada bayaran gue gitu. Karena itu tadi ya mudah-mudahan karena kan untuk kepentingan ya bantu agama lah ya gitu kan. Karena kan lagu-lagu religi lah gitu. Oke, dia jadi masalah. Oh dari pesantren. Lo jadi tergerak ya. Iya, gitu. ini kan hitung lo beribadah juga. Ada saatnya begitu ya, tapi ya dengan adanya ini ya harapan ya bisa biarin kita nih di Lampung punya studio yang standar profesional gitu loh. Benar nggak sih? Enggak, bukan masalah itu juga. Penerapannya gitu, maksud gue tuh penerapannya kayak gitu. Yang harus diketahui klien adalah dalam proses produksi itu ada 11 loh. Ada 10 sampai 11 pekerjaan yang harus dilalui. Itu sebetulnya. Nah, langkahnya mau itu dia kan, nah kalau masalah perbandingan harga nggak ada masalah Ki. Contoh kecilnya gini deh, 400.000, ya kan? Berarti kalau 10 pekerjaan berarti satu pekerjaan itu 40.000, kan kayak gitu. Nah urusan mahal dan murahnya itu nggak ada masalah sih, maksud gua tergantung misalkan, oh iya dia studionya dia ruang redamnya begini, sewanya di tempat Ricky berapa? 300.000, di sana 1 juta bang kata dia 6 jam. Kapan dicek? Oh ya iyalah 1 juta kalau ini mah gitu kan, jelas lo pakai ruang dia begini, jelas ini mah beneran gitu kan. Terus opretnya siapa gitu? Oh yang misalkan yang mixingnya Bang Indra Ki misalkan gitu, mixing masteringnya. Oh ya iyalah dia tuh audio master class, ya kan? Yang isi gitar siapa? Bang Baron misalkan gitu, Kang Baron. Oh ya iyalah, ya kan gitu. Maksud gua orang SDM-nya tuh tergantung sama budgetnya gitu loh. Tergantung sama budgetnya, boleh-boleh aja. Kalau gue ngisi bos berapa budgetnya? Iya kan, gue kemarin minta lu kan buat ngisiin bikin beat drum sama bass, gue bilang kan. Lu nya aja inisiatif ngisi gitar ya kan. Gak usah gue bilang, karena gitar pasti gue. Itu aja gue ngasih lu berapa tuh, 300.000. Ya kan? Itulah. Nanti gue kasih lagi 500.000 Ki kalau misalkan ngerjain itu, gue kasih lagi. Maksud gue setiap pekerjaan step itu
gue batasin karena gue mau bayar lagi gitu. Karena Dan gue itu paham banget. udah gitu. sini datanya bawa aja sini ya Iya. kan gitu. Ya itu tadi ya, karena kan ya hubungan ya udah lama lah ya. Iya. Kita bareng-bareng ya kan, ngerintis bareng-bareng gitu kan. Ya gue yakin banget lo pasti banyak gak enaknya juga sama gue gitu kan. Aduh gitu kan. Tapi gue pun lebih gak enak sama lo gitu kan. Lebih aduh. Ini mah sebenarnya gue juga bisa ngerjainnya. Cuman kan gue bilang ke lo, ini perangkat gue lagi gak mungkin kan untuk bikin itu tuh. Itu plugin bisa 10 giga sendirian Ki ya kan. Ini memori pluginnya apanya nggak mumpuni tempat gue nih, gue bilang kan. Gue cuman bisa take gitar di sini gitu. Karena trackingnya nanti kan gue ambil satu sampel, baru gitar di bawahnya tuh, ya kan. Ini kayak gitu doang paling. Karena ini buat seru-seruan. Kalau serius-seriusan dari awal aja kita ngerjain. Masalahnya kita di beda kota kan waktu Iya. itu kan. Iya 500.000 gue ngasih lu. Gue ngerjain waktu itu kita bareng-bareng ya 500.000. Itu gue kayak nggak. Makanya gue bilang sampai situ aja Ki ngerjainnya. Nanti urusan mixing mastering itu lain lagi gitu. Karena gue ngasih ke yang lain juga. Ya beda lagi harganya 300 misalkan kan kayak gitu kan. Karena Udahlah, itu udahlah. Ya tapi ya untuk kedepannya kita kan besok untuk besok ya kan seminggu lagi sebulan lagi gitu kan. iya Ya, paling biarin, nggak teman-teman yang mau produksi musik dia tahu dulu gitu ya, maksud gua itu kan. yang harus mereka tahu. Iya tahu dulu. Mereka harus tahu itu pokoknya. Nah terus apa namanya? Sejauh ini lu fokus di jazz produksi ya. Lu nggak ke asosiasi ya, nggak ke bergerak ngeguyup sama teman-teman yang home recording semua. Lu kenal nggak sih sama anak-anak home recording di Lampung ini? Iya, Ada 10 home recording lu kenal? ya kurang lebih segitulah. Cuman ya untuk diajakin untuk apa ya? Nih kita harus ya begini-begini masalah ngomongin masalah tentang recording terutama budget ya. Ya cuman ya gitu. Agak melemah juga ya. Jadi ya gimana lah gitu kan. Sedangkan kita hidup cuman itu doang gitu kan. Gitulah ya kan. Jadi ya jadi serba salah kan. Jadi ya udah berbalik lagi ya udah. Gimana lagi ya kan, nanti ada bakal rezeki kan nggak ketuker nih, ada yang dari luar-luar. Nah Yang baru penting kita lu niatin aja ya. niatin dulu, bakal nanti pelan-pelan orang juga tahu alat gua begini. Lu bayangin 1 juta mg, mic-nya Numen yang gila U87, Yo, ya kan? Untuk take gitar pakai ada mic lagi AKG, pakai preamp, pakai sound card, ya lumayan lah meskipun Focusrite 2i4 gitu. Masalah ini kan ruangan ya minimal udah kita tata meskipun nggak terlalu benar gitu kan, tapi udah kita tata gitu kan, ada rak-menik kayu segala macem, kita redam, kita ya dari dulu selama udah 12 tahun lebih malah kalau untuk dari belajar kan dari 2004 ya emang gitu, cuman ya itu tadi gitu kan ya, karena dari operator lainnya juga nggak mau ayo kita jangan sampai mereka tuh musisi tapi lebih menghargai seorang orang yang video. Lu sensitif banget sih sama orang video. Enggak, memang ini benar, gue udah omongin sama orang video. Benar. Jadi gue sana karena gue pernah mau buat video klip. Oh, oke. Berapa dia 5 juta. Ya mau apa yang ngomong dengan alat standar gitu kan. Iya, oke. Bener nggak sih? Komputer masih bagus komputer gua mungkin kan gitu kan. Gitu aja. Wih. Jadi gue ngeri malahan. Loh kok ya gue sadarin itu kan. Oh iya. Ya memang ya itu mereka kan ya benar kata tadi kan. Cuman audio ini untuk di Lampung susah untuk dibajikin 11 pekerjaan atau 10 pekerjaan lah ya. Kalau orang video mungkin ya udah begitu karena orang wah ya video. Mungkin karena video tuh karena foto bisa eksis kali ya. Iya, terkesan terlihat wow, ya. gitu kan. Kalau audio kan cuma bisa didengar. Iya, dengar karena mungkin inspirasi gitu kan. Dia mereka nggak tahu perjuangan ngisi gitar sampai enak tuh kayak berapa ini kan gitu loh, ngisi sakti gitu ya. Kan gitu. Kalau lu sakti banget lu Enggi. Iya gitu kan. Banget ya ngisi bass ya kan gitu segala macam apa ngisi buat beat drum gitu kan. Ada yang bikin album gak di tempat lo? Ada. Satu ya album. banyak. General aja mini albumnya di tempat lo waktu itu kan. Itu.
ketika tuh lagi dia sendirian. Ya kan? Galau ya kan Iya. Pak. Ya kan? Udah. Kayak kira kan tempatnya begitu karena Yo, gimana itu tadi. Rizky keluar. Sendirian aja. Bayu keluar. Siapa Awon udah semua keluar, semua gue tinggalin gue sendirian ya kan, sendirian banget ya kan. Udah. Yang penting kopi rokok aman. Udah. Gitu ya. Iya. Ya karena itu tadi gue ini nggak tegelan sih. Beneran orangnya. Ya gimana gue lagi galau-galau kayak gitu, nggak ada pikiran buat ngapa-ngapain Ki. Enggak, kalau gitu. itu mah beda kan. Kalau main klien yang lain punya segini. Udah. Ya. Tapi lu waktu itu lu cukup lu orang yang nyemangatin gua Ki. Lu waktu itu waktu pas lu kita ngerjain mini album itu. Lu orang yang nyemangatin gua, maksud gua gila ya di saat kondisi gua kayak gini tapi masih ada temen yang dukung gua gitu. Ya itu karena berbalik lagi, timbal balik. Karena di sebelum-sebelumnya lu baik sama orang gitu aja ya kan. Itu bakal nanti timbang balik ke depannya gitu kan, segala macam. Dan orang pun juga dibaikin sama kita juga itu bakal inget kok. Bener kan gitu kan. Ya ada saatnya kita berhubung dengan bisnis, ada waktu saatnya kita berhubung ini. Oh ini saatnya. Tapi lu bisa tahu nggak, maksud gue lu bisa tahu kondisi gue drop banget waktu itu ya. Ya, kelihatan ya. Iya kan namanya udah teman dari waktu ini ya kuliah gitu, ya, kan? Gitu kan. Lu Ricky Eugene ya. Gue mau denger mau negur dia soalnya dia artis. Agak gimana gitu kan. Kita masih baru itu band itu kan. Oh iya dari situ kita ya berubah pemain gitar, pemain bass ya udah ya. Jam, cocok ya kan gitu kan. Kalau mungkin pemain gitar mungkin nggak akur tuh. Storing ya gitu ya. Udah mau ada pemain bass, pemain gitar jadi udah yuk kita cari drummer. Kan gitu. Ya gitu kan. Bikin project asik nih kayaknya. Ya asik. Itu Ayo tadi. Ki, bikin yuk. Ya sewaktu-waktu ya pasti kita kedepannya adalah orang yang selalu ingat itu kan. Gitu lah. Makanya kita harus menebarkan kebaikan dimanapun gitu kan. By the way lu kalau mau bikin project bareng gua lu mau nggak? Project apa dulu? Ngeband untuk produksi ini atau gimana nih? Project band lah. Band. Genrenya apa dulu? Karena kan lu kalau mau ada orang project-projectan nih, projectan ada orang mau ngajakin lu projectan, lu pengen bergenre yang kayak gimana? Kalau lu sendiri, kan ada kan ideal. Misalkan kayak Mailu nih. Mailu itu dapat Bang Vian tuh. Vian Bass lu tau kan? Karena Vian kan Bang Vian ya kan panutan kita nih ya kan. Dia biasa main sama artis ya kan. Terus tiba-tiba gue main tempat Bayu, Bang Vian yang ngisi. Why? Ya kan. Ternyata Bang Vian bilang idealisme mereka sama kayak gue. Gitu. Ya, makanya gue mau di sini. Nah, lu mau yang kayak gimana? Idealis mainnya. Idealisnya gimana? Ya, idealis mau misalnya agak-agak sedikit jazz karena kalau ngejazz juga nggak bisa juga gitu kan. Yang pokoknya yang groovy lah gitu. Oh, lu maunya yang groove. Yang gitu groovy, ya? yang nge-rock juga nggak apa-apa gitu. Groove kan. atau rock, oke lah gitu. Masalah mau metal juga nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting ya ngeband untuk asik-asik aja. Iya, buat gitu asik-asikan. Kan, bukan itu kan. Bayu bikin Milo itu buat project idealisnya dia. Teman-teman yang ada di satu band itu benar-benar ngerjain project itu bener totalitas banget gitu. Kan ngerjainnya tempat Bayu semua tuh. Rekaman Vian datang rekam bass tempat Bayu. Terus itu drum mereka sewa studio di luar. Ntar ngeditnya tempat Bayu semuanya kan. Yang penting masuk tracking dulu, masuk. Pinjam studio siapa, pinjam mikrofon, masuk rekam drum, edit sendiri, gitar mereka edit sendiri, masuk rekaman kayak gitu. Ngolahnya bener-bener gila nih band, energinya kuat banget Ki. Iya. Energinya kuat banget. Nah kalau kayak gitu ketemu orang kayak lu tuh pasti gue yakin lu puas juga karena gregetnya bisa lu rasain. Gue aja di situ duduk ngelihat itu aja kerasa banget energinya. Cuman mau nggak? Iya kan? Iya karena udah ada kayak bisnis sendiri gitu kan, terpuas dengan drum gitu kan. Karena ya untuk di Lampung yang mainnya nggak idealis dia gitu kan. Ketika di man idealis dikit gitu. Baru gitu ya gitu kan. Ya tapi itu enak banget beatnya. Ya karena Iman BAG itu emang main drumnya udah enak. Iya udah enak. Makanya udah wah itu sadis itu. Gue bass yang nggak sama dengan kick dia aja dong.
Enggak sama. Oh gitu ya. Kadang-kadang gue salah-salahin dulu langsung dia nengok tuh. Dia kuping dia bagus banget emang. Kadang gue salin langsung. Gue denger. Ya tapi dia detail loh. Dia walaupun orangnya kayak main-mainan gitu, tapi begitu dia bermusik ngeband bareng tuh dia detail banget. Ya tapi jelas satu, orangnya juga harus asik Enggi. Benar. Iya kan? Benar. Percuma kalau mainnya jago nggak asik orangnya. Benar. Harus asik. Ya, makanya project mau nggak Iman? Lu maunya Iman ya main drum ya? Iya, soalnya bingung mau siapa gitu karena kita nggak pernah keluar lagi gitu loh. Mau yang ini nggak kenal takutnya gimana? Nggak dapet, ya. Apa kadang ya gue sih fleksibel aja bisa ngikutin. Cuman kan nanti takutnya gue mainnya kayak gini, nah takutnya salah persepsi gitu kan. Nah takutnya begitu. Kalau Maman manu ya kan udah bisa gitu kan itu. Iman paling tahu-tahu aja. Iya, karena memang udah ada chemistry sejak lama gitu kan. Pandemi. Produksi kemarin gimana? Masih berjalan aman. Masih ya banyak yang masuk band-band masih aman. Malah mungkin kalau untuk produksi itu waktunya saatnya yang tadi ya nggak pernah produksi. Produksi jadi produksi pada gitu. Saat pandemi kemarin. Pandemi punya kemarin. duit nggak yang pandemi itu? Ya kan kita pakai sistem. Jangan-jangan project ngutang kemarin tuh di pandemi itu tuh. Udah keras-kerasan gitu dari awal ya. Sini duitnya dulu. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Gua pikir project ngutang-ngutang tadi itu di era pandemi. Oh enggak, sebelum ya. Oh udah kenceng-kencengan itu ya. Ya udah sini dulu. Dulu. Iya. Karena mendesak beras coy urusannya ini ya kan. Iya. Itu tadi, sini dulu. Iya kan gitu. Nah, baru kita kerja. Ya masih aman untuk kita home recording lah ya gitu. Artinya lo tergolong yang selamat di pandemi. Iya. Ya kan, untung pekerjaan lo mendukung untuk itu gitu ya. Berarti lo alhamdulillah dong Ki, lo milih pekerjaan itu karena di era pandemi itu banyak yang susah lo Ki. Ya alhamdulillah makanya itu. Alhamdulillah masih aman. Lo Ya, selamat Ada Ki. aja gitu. Ya seminggu 2, 3 ya sampai loh kok malahan Termasuk gua kan ngasih lo project. kok Bener kalau malahan lagi susah gini malah makin banyak sampai gue pegel gitu. Iya kan termasuk gua kan waktu itu pandemi Iya, juga malah tuh Ki. deadline lagi kan. Ya udah sini. Besok udah jadi kan nih. Gue kirim ya. Kirim gua di Jakarta tuh. Terus Gue gini gini. Udah. gaitnya gait congor ya. Udah kayak apa aja gitu. Terus Ki, apa namanya seharusnya musisi di era pandemi itu menurut lo kayak gimana? Ya seharusnya apa ya? Pemerintah harus Support juga. iya support dan yang ini yang paling utama dikasih media ataupun sarananya diperjelas tuh di pandemi ini musisi ini konsernya gimana gitu loh. Iya. Ya kan ketika masuk TV di waktu masih gawat-gawatnya ya. Sekarang kan udah mulai nih. Renggang. Ya sudah mulai kan ya. Untuk ada yang konser gitu kan atau gimana. Nah, di waktu itu ya harus kasih solusi juga bahwa kalau untuk konser harus begana begini. Nah, ini kan kita juga bingung ya, tapi itu kan dari kebijakan daerah masing-masing juga kan ya, gitu kan ya. Dan tapi gue juga jadi operator ini udah nggak ngikutin begituan, tapi ya ketika di TV ya banyak musisi-musisi kayak kayak yang misalnya dia juga jadi host di TV udah mulai main di YouTube ya kan. Dengerin paling gue lihatnya YouTube aja kan gitu kan. Nah, kalau ngeliat itu berarti prediksi musik ke depan tuh menurut lo kayak gimana? Ya bakal beralih ke digital semua pastinya. Ya udah. Ini mungkin ya harus kasih solusi, misalnya dikasih wadah. Ini sebuah situs yang untuk konser ataupun gimana nih gitu kan. Konser dikasih wadah. Situs pemerintah gini ini untuk konser musisi di situ dan nanti bakal ada pemasukan bagi musisi yang benar-benar ngandelin off air ya gitu kan. Ngandelin off air kan beda dengan produksi. Alhamdulillah masih selamat kan untuk produksi kan masih alhamdulillah ada aja gitu kan. Tapi kan untuk kalau musisi yang ngandelin kayak off air gitu kan ya misalnya pengiring artis siapa nih gitu kan. Nah itu kan sangat bergantung sekali gitu kan. Karena nggak ada manggung sama sekali. Iya. Itu tadi
makanya ya harus kasih solusi sih menurut gua nih ya gitu kan. Kasih solusi apa, buatin web. Ini konser di sini kan, ini kan selama ini kan ya inisiatif daripada musisi sendiri kan. Iya. Gua mau masuk ke media YouTube dah atau masuk ke Facebook kan banyak tuh yang konser gue liat di Facebook di beranda. Gitu kan yang ngirim kalau ini kirim rekening gini gitu kan. Ya bisa ya kayak Berarti gitu. musisi itu harus melek digital dong ya. Harusnya Harusnya ya. Udah- Karena era sekarang udah berubah ya. iya, dari sebenarnya sebelum pandemi lah ya. Hmm. Sebelum pandemi harus melek ke digital karena kan udah pasar bebas lah sekarang ya. Kita nggak tahu. Oke, sekarang Ricky as a real life. Lu di samping jadi home recording lu ngapain? Enggak ngapa-ngapain lagi. Nggak ngapa-ngapain. Ini adalah kehidupan nyata lu gitu. Iya, nyata gua, dan sekarang sudah mulai belajar jadi produser, belajar jadi produser lah ya. Karena itu tadi, Membiayai ya sekarang ya. karena gua membiayai, bukannya gua banyak duit, bukan gitu loh. Ya itu tadi, karena dari apresiasi klien juga dengan budget yang begitu, yaitu dengan gua ngomelnya sekarang gue mau jadi produser aja deh daripada lu bayar gue segitu. Iya. Bener gak gitu kan? Mendingan lu gak usah bayar, tapi posisinya gua produser lu. Ya gitu kan. Ya tapi dengan Jadi seadanya. master itu punya gua. Dengan seadanya kan ya, dengan seadanya budget yang ada gitu kan. Gua punya keahlian untuk aransemen gitu kan, mixingnya seadanya, mastering seadanya gitu kan, masih terus belajar. Ya udah, mau nggak lo? Gitu ya. Yang pertama jangan ngotak gitu. Gue juga bisa buat lagu loh gitu kan. Lo tahu diri. Tahu ya diri, kan? jangan ngotak gitu loh kan. Jangan merasa diri lu artis, lu siapa gitu loh kan. Udah kesini naik Iya. bis lo kesini ya kan. Iya kan, ibaratnya kan gitu loh. Ya gue mau ngajakin kerjasama yang mau berkembang bareng-bareng aja. Ketika udah galagat yang ini ya udah cut. Nggak ada urusan. Orang yang paling ngedukung lo di pekerjaan lo ini siapa Ki? Nyokap lah. Awalnya ya mungkin ya nggak bakal bisa hidup gue di sini di musik. Tapi ya gue Lo di keluarga didukung gak sih? awalnya nggak. Awalnya enggak ya? Awalnya enggak. Ketika gua terus dan gua terus positif, maksudnya gua nggak terjerat dengan yang aneh-aneh. Di momen kayak gimana orang tua lu orang tua lu Ya ketika setuju gua sama waktu pekerjaan masih lu ini? ngeband, Itu orang tua nggak setuju? awalnya enggak, tapi ketika ngeband, ya udahlah, mungkin anaknya memang bakatnya di sini nih. Nah, ditambah lagi bilang dulu sama almarhum bokap, ya mau untuk ini produksi rekaman apa itu? Ya kan di komputer sih kan, ya udah kan, gitu kan, mikir kan, sekalian untuk ngelarin skripsi. Oh ya udah, alhamdulillah didukung meskipun dengan budget seadanya. Gue bisa beli gitar, beli bass, beli sound card. Yang dulu masih ada paket yang Behringer tuh, gue inget banget itu kan. Bener. Itu yang dulu pakai itu. Sepaket. Ya udah, ya seadanya budget aja gitu. Mulai aja dulu sampai bokap mana gitu, kok nggak ada pemasukan ya. Masih belajar, sabar ya. Gue juga kesel sebenarnya gitu kan. Ya karena gue juga memang belum bisa apa-apa gitu. Mau gimana gitu kan. Lu belajar Ya terus sampai akhirnya ada udahlah, pemasukan. udah baik. Klien udah mulai, iya seminggu ada satu gitu, ya mulai. Mulai Ya, bokap ternyata, makin setuju ya. Ya udah nanti ini dibuatin tempat tuh. Tadi kan gue di depan yang di Depan itu. kan rumah lu kan warung awalnya. Nah di warung itu gue awalnya. Di warung itu. Awalnya Situ. banget. Iya. Di situ. Yang itu belum ada, tempat itu belum ada. Itu belum jadi. belum dibangun. Oh iya ya. Di situ, ya kan lu pernah nginep di itu kan, kita Iya, nginep di iya. belakang gitu kan. Tahu gua. Waktu masih kuliah, ya ketika bokap pensiun dan ada duit ya dibangun lah. Karena ya tetep lah namanya orang tua, ya kan, daripada anaknya nanti gimana terus jadi nggak nurut kan, Iya. ya kan. Lebih baik ya arahkan aja yang benar ya. Yang bener ya. Ya toh jadi kok tadinya nggak pernah di rumah gitu kan, sekarang di rumah terus di depan komputer. Ya seneng dong, iya, ya kan, bisa kepantau gitu kan. Oh, rajin sholat. Iya, ya kan? gue nggak apa-ngapain, gue positif, gue Iya. tahu. Ya udah kan, jadi teman yang tadi ya gue nongkrong di luar, jadi teman yang nongkrong ke tempat gue gitu kan. Ya udah, dari situ ya. Lu jenuh nggak sama kerjaan lu? Jenuh sih enggak, paling
berdebat sama diri tuh tentang mood aja gitu. Oh, Penasaran kok lagu ini nggak enak gitu. Maksudnya kok gua aransemennya itu kok kurang. titik ini lo ya. Iya, mungkin mood karena ya. lelah juga mungkin ketika jadwal lagi padat aja mungkin Berarti itu. sejauh 12 tahun ini belum ketemu titik jenuhnya. Ya jenuh itu penasaran kok belum sampai saat ini belum ada yang meledak-meledak gitu lagunya. Itu Oh, aja iya. gitu. Dari Kiki Record ya, Tapi gue maksudnya. tetap terus mau apapun bentuk audio yang gue kasih ke klien ataupun yang gue produser sendiri itu bodo amat gitu loh. Iya, nggak boleh baper emang Ki. Iya, Karena bodo produksi amat. itu Iya, dari 1000 lagu yang lu produksi atau 2000 lagu lu cuma butuh 1. iya. Dan itu sekarang ya makin semangat gitu. Iya. Gue belajar sekarang mencoba untuk memproduseri seseorang meskipun yaitu genre Siapa? Bawor Koplo. Siapa? Bawor Koplo. Bawor Koplo. Iya. Nanti kapan-kapan undang ke sini ya. Iya, bisa. Bawor Koplo. Tadinya gua sangat meremehkan dengan dangdut. Ya awalnya dulu gue bisa buat tapi pakai drum. Ternyata di situ kok susah sekali gitu loh untuk beat-beatnya. Di situ belajar. Wah, ternyata sekarang ternyata ya memang Rhoma Irama is the best gitu loh. Iya. Dia yang buat musik dangdut loh itu. Nah, itu The yang King of dangdut. Iya, sekarang gue ngerasa gue lebih sekarang ke tradisional malahan. Iya. Gue pengen ngembangin musik tradisional asli ori Indonesia sama ya terkadang juga ngerjain banyak project dari project lagu-lagu Lampung gitu kan. Tadinya lagu Lampung. Cuman kan lagu Lampung ini kan khusus untuk masyarakat Lampung aja nih gitu kan. Yang gitu mainstreamnya kan. lo kerjain dangdut gitu Dangdut dengan bahasa Jawa gitu kan. Gitu aja sih yang ini. Koplo lah Koplo ya karena ngikutin pasar juga lah pasti kan kita harus merepress diri terus gitu kan. Jangan sampai gitu-gitu aja gitu kan. Repress terus, ikutin perkembangan zaman tapi dengan catatan kita harus punya gaya sendiri. Mau dikatain gue ibaratnya gue ngaransemennya jelek ya bodo amat gitu loh. Mau ngatain audio gue jelek ya bodo amat gitu loh. Iya kan? Gitu loh. Bener. Ya kan itu ya terserah, itu gue produksi. Ya kan Pokoknya gitu. lo produksi terus. Kalau gue mah nggak mau orang mau ngomong apa tentang hasil kamu gue itu mah bodo amat. Biarin gitu. aja ya. Ngapain? Dan gue juga nggak pernah jelek-jelekin punya orang kok gitu. Karena lo mau berkembang orangnya. Karena gue pengen ya gue mau ngeluarin apa yang ada di diri gue aja gitu. Iya. Menurut gue pas segitu ya udah lempar udah. Nih kasihin klien review. Saat gua cerewet sama lo nih mengkritisi kerjaan frekuensi lo misalkan. Lu bete gak sih sama gua? Enggak lah. Gue terus terang kalau maaf yang ngomong ya Enggi ya. Terkadang ada orang yang sok tahu ngomong, tapi dia nggak tahu apa-apa aslinya, bener kan? Iya. Nih gitar nggak bisa deh ngisi, ya kan? Iya. Waduh ini. Ya ternyata musisi banyak omong itu nggak bisa apa-apa aslinya gitu kan? Ya bener nggak? Ya lu bete juga sih ya. Tapi ketika lu ngomong di titik ini, ini begini, karena lu udah berhubungan dengan orang yang profesional. Iya benar. Ya itu harus gue denger dong. Iya. Gue kan harus merepress diri gue gitu loh. Bener kan? Benar. Ya kayak lu misalnya lu di Lampung siapa yang ngatur sama lu gitu kan, gitaris. Lu ketika tuh operator, lu di mana kok gini amat main gitar gitu. Masa lu marah sama dia? Tapi bener emang kan dikatakan dia. Ya kan gitu kan. Ya berarti ya kita harus merepress diri ya. Tapi gue juga selalu mendengarkan komen dari yang adik-adik juga pasti. Karena kan mudah-mudahan jangan-jangan ilmunya lebih banyak lebih loh. banyak memang pasti. Karena percepatan informasi sekarang gila loh. Ya kan lu tahu gue kan asik orangnya. Yo. Kan gak perlu pundungan ya kan. Gak pernah ini kan gitu. Lu asik banget, maksud gua lu tuh dari sisi attitude lu asik. Yang kedua, lu menghargai waktu, itu yang paling gua suka. Kenapa sih pilihan pekerjaan itu gua langsung kepikiran lu. Itu karena lu orangnya ngargain waktu, Ki. Saat lu tahu gimana gua kerja gitu kan. Deadline begini. Nah sebelum gue tanya, kadang lu udah tanya gue duluan gitu. Ini kapan lu butuhnya nih? Nah gue suka tuh yang kayak gitu. Maksud gue semua pekerjaan sesantai-santainya itu pasti ada deadline gitu. Sesantai-santainya udahlah santai aja ngerjain. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Gue malah gitu. pusing misalnya santai aja loh. Kok santai aja gimana sih? Ya pokok lu nyemangatin gue klien gitu loh. Lu kasih aura mood yang enak gitu loh. Bener gak sih? Iya bener. Gimana kalau besok gua harus butuhin ini. Jadi kan kita bisa ngatur jadwal juga dong, bener kan? Besok begini ya. Oh, bergantung permintaan klien. Kalau memang kita nggak sanggup, mundur sehari ya. Tapi kita harus benar-benar profesional ya. Kita mundur sehari gitu. Iya. Tapi misalnya ada
kalau memang gue dari awal pekerjaan butuhnya kapan besok, waduh nggak bisa. Butuhnya kapan, seminggu lagi kok, oke. Ya dari awal pun udah gue tekankan. Toh misal pun gue agak molor karena ada kita kan juga nggak bisa taruh besok ngapain kan gitu. Kerja borongan tadi kan. Ya kita juga misal ada trouble nih, komputer jeblok, ya kan, ataupun ada apa mic mati, ya kita nggak tahu gitar rusak atau gimana kan gitu kan. Ya itu ini mohon maaf, ataupun ada musibah apa kan di keluarga kita pun gimana kan kita nggak tahu kan. Waduh maaf banget ya, gue langsung kontak gitu. Aduh sorry banget nih, gue nggak bisa sesuai dengan tepat waktu gitu. Tapi kalau memang dia sangat membutuhkan itu juga, ya gue harus profesional, harus gue selesaikan. Tapi misalnya beri kelonggaran waktu ya, oke, aman ya udah. Gue malah lebih nggak enak sama orang yang begitu. Ketika misalnya nih deadline-nya 2 hari lagi, gue ada nyanggupin 2 hari lagi nih, ternyata memang teknisnya nggak bisa kayak gitu. Mood juga gue belum dapat, ngaransemennya mau dibuat kayak mana, kok nggak enak gitu loh kan, gitu kan. Wah sorry banget nih, gue belum dapat gitu kan. Gimana kalau waktu ini? Udah nggak apa-apa. Jadi di situ gue gue nggak enak karena dia udah pengertian sama gue. Masa gue nggak bisa pengertian sama dia gitu kan. Harus begitu ya. Ya sampai sekarang ini ya masih aman-aman aja gitu. Aman-aman aja ya. Nggak pernah gue, lu nggak profesional gitu ya. Tapi sosok nyokap buat lu itu kayak gimana sih Ki? Itu yang ngedoain. Kalau nggak ada doa dia mungkin Kiki Rokot udah tumbang. Ada dulu ya. Dia tumbang. Dia itu pokoknya kamu harus gini. Dia tumbang. Yang penting selama pasti orang tua itu mau apapun itu selama positif, ya nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Ya pasti support dong. Ya kan, apalagi gue di rumah aja. Jadi Kiki Record hidup dan mati lo ya. Oh iya. Ya pasti ya itulah. Iyalah, mau nggak mau, iya kan kayak gitu. Lu harus berkembang terus Ki. Ya kan, makanya lu gua ajak ngobrol di sini karena before-nya gua tahu, saat ini gua tahu, dan harapan gua ke depan ini besar gitu. Iya. Ya kan, dan gua tahu apa yang lu perjuangin dari awal, ya kan, sampai jual-jual motor dulu kan. Iya kan? Ya, nyonya gimana di rumah? Ya support lah. Support ya. Kalau dia baby udah lahir? Oh belum. Doain aja. Mudah-mudahan segera. Amin. Itu dong. Biar makin semangat ya kan? Iya, biar makin siapa tahu kan budget bisa naik gara-gara anak ya kan. Ya rezekinya pasti makin banyak tuh. Iya, makanya kan gue bilang kan rezeki makin banyak gitu. Pekerjaan dikit rezeki banyak tuh, gimana tuh? Enak kan? Emang harus dicampur dengan sholat ya. Iya. Pasti tuh kan. Minta terus ya. Iya, karena rezeki emang dari. Gue juga jarang sholat tau Ki, suka bolong gue. Gue kan pas, makanya gue kadang suka rekaman tempat lu tuh kadang kan suka ini sholat masjid deket banget kan. Ya itu kalau lagi rajin juga gue lihat itu sama juga gitu kan. Oke Ki. Tapi terus belajar lah. Pertanyaan terakhir nih, recording apa ngeband? Yang untuk sekarang recording ya. Tapi kalau ketemu sama yang asik dan tujuannya jelas, mau itu pun maksudnya nggak kita apa ngeband, ayo kita ngeband, tapi gue suka nih dengan auranya nih dengan teman-teman, ya gue bakal mau lah. Iya benar ya. Gue bakal mau. Jiwa-jiwa bermusik lu. Iya kan kita musisi loh. Iya. Mau nggak mau gue mau. Ya kayak Bang Indra Ki lah. Bang Indra Ki kan orang produksi tapi dia punya BIP gitu. Iya. Dia punya teman-teman yang energinya sama gitu. Bang Pai, Bang Bongki gitu kan. Ya harus sebenarnya sih. Karena ya memang kan? Kalau memang jadi kan kalau memang kita ngeband kebetulan bandnya naik ya kan. Yeah. Jadi kita bisa kenal dengan orang-orang yang canggih. Tambah networknya tambah lebih luas lagi gitu. Orang-orang yang canggih, yang hebat-hebat tentang audio recording, tentang sound gitu-gitu. Jadi kan kita tahu gitu kan. Jadi makin mengenal itu lagi ya. Lebih, ya sebenarnya ya itu gitu. Cuman karena tandem ya udah pada tumbang ya udah ada yang ke kerjaan lain. Cuman gue sendiri yang di band gue gitu kan. Pedian masih ngeband gak sih? Udah enggak lah. Udah. Dia tapi masih nyanyi enggak? Gua pas ke studio kemarin enggak mau. Ya cuman kan dia pegawai negeri ya? Ya tapi kan pilihan lah itu ya kan gitu. Jadi kita enggak bisa maksain lah. Oke. Yang penting asik lah. Next time kita harus bahas khusus nih. Kita harus bahas soal hal lain nih, kita bahas lagi. Gua pengen lu enggak kapok datang ke sini.
Oke guys, thank you banget pertemuan kita sama Ricky Eugene, Kiki Record ya. Kalian kalau mau rekaman di tempat Ricky. Kalau mau ngopi di mana Ki? Ngopi di Galeri 24RA. Yo. Ini harus banyak di subscribe nih, harus banyak disebarkan Oh ini. iya dong, bantu subscribe Karena lah. ilmu tuh mahal, Iya. gitu loh. Karena tujuan gue memang buat ngebagi itu gitu, menyampaikan informasi-informasi ini Ki. Gue nothing tulus juga kok Ki. Ya apa ya? Ya mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk kita hari ini sampai yang akan datang lah. Amin ya. Oke guys, sampai ketemu di session podcast terkece selanjutnya di planet bumi ini guys. Thank you, give applause Ricky Eugene, Kiki Rico. Yes. Thank you, Angga the Potter.